Halo semuanya, saya di sini akan menjelaskan analisis makroekonomi dan pasar modal hingga valuasi saham. Baik, yang pertama analisis makroekonomi dan pasar modal. Indikator ekonomi dan pasar modal global dengan indeks pasar modal Indonesia atau IHSG. Yang pertama, investor asing. Investor asing lebih mendominasi kepemilikan saham di pasar modal Indonesia. Sehingga jika investor asing menjual saham kepemilikannya akan berpengaruh terhadap indeks pasar modal Indonesia atau IHSG, maka akan jadi penurunan pada harga saham. Yang kedua, kurs valuta asing. Perubahan kurs rupiah atas dolar berdampak pada setiap jenis saham. Artinya suatu saham terkena dampak negatif sedangkan saham lainnya terkena dampak positif. Kenaikan kurs tersebut sehingga mengakibatkan kenaikan pada harga saham. Yang ketiga, tingkat suku bunga atau Fitch. Diperoleh hasil bahwa variabel tingkat suku bunga SBI dan kurs rupiah berpengaruh secara signifikan, baik secara parsial maupun secara simultan terhadap IHSG. Yang keempat, indeks harga saham global. Pengaruh indeks harga saham global terhadap indeks harga saham gabungan menyatakan bahwa perubahan indeks pasar global mempengaruhi indeks harga saham gabungan atau IHSG. Indikator makroekonomi domestik dengan pasar modal Indonesia atau IHSG. Yang pertama, PDB. Membaiknya pertumbuhan ekonomi, peningkatan keuntungan akan membuat harga saham perusahaan naik yang dibarengi dengan penguatan IHSG. Yang kedua, kurs valuta asing. Pada saat banyak harga saham turun akan menyebabkan IHSG melemah. Pergerakan IHSG mengikuti pergerakan nilai tukar kurs valuta asing dan indeks. Yang ketiga, tingkat bunga. Pada saat terjadinya kenaikan suku bunga akan membuat IHSG melemah. Banyak investor menarik dananya pada saham akan membuat harga saham turun. Yang keempat, harga komoditas. Harga komoditas di pasar global akan mempengaruhi nilai saham. Prospek ekonomi bagi perusahaan dan investor. IHSG adalah cerminan pasar modal Indonesia yang menjadi acuan bagi investor dalam investasi pasar modal. Baik, yang selanjutnya analisis industri pertanian atau agrikultur. Sektor industri. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan salah satu andalan dalam perekonomian Indonesia. Indonesia memiliki beberapa komoditi perkebunan yang menjadi andalan seperti kelapa sawit. Analisis daya saing. Yang pertama, mengidentifikasi tahap kehidupan produk atau bisnis. Dalam sektor perkebunan, produk yang paling banyak dibudidayakan adalah kelapa sawit. Kelapa sawit adalah tanaman komersial berumur panjang yang dibudidayakan dan buahnya dapat diproses menjadi minyak sawit. Yang kedua, analisis Porter, kekuatan tawar-menawar. Persaingan antara perusahaan di dalam industri. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan semakin meningkatnya pertumbuhan produksi CPO di Indonesia. Yang ketiga, konsentrasi industri. PT Salim Impo Mas Pratama Tbk merupakan perusahaan agrobisnis yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam perkebunan kelapa sawit. Prospek industri. Yang pertama, kaitan indikator makroekonomi dan tren indeks harga saham gabungan sektoral perkebunan. Variabel kurs rupiah berpengaruh positif terhadap pergerakan indeks harga saham sektor pertanian. Peningkatan kurs rupiah atau depresiasi rupiah akan meningkatkan indeks harga saham sektor pertanian. Yang kedua, kaitan tahapan kehidupan bisnis dan tren indeks harga saham gabungan sektoral perkebunan. Minyak sawit merupakan komoditas nomor 1 di dunia dibandingkan dengan produk minyak lemak lainnya. Minyak sawit merupakan salah satu minyak yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Yang ketiga, kaitan 5 kekuatan Porter dan tren indeks harga saham gabungan sektor perkebunan. Yang pertama, semakin banyak
permintaan kebutuhan terhadap pemenuhan suatu komoditas akan meningkatkan nilai dari suatu produk yang kita tawarkan. Sehingga semakin susah produk didapatkan, semakin besar penawaran yang akan ditawarkan, sehingga akan berpengaruh IHSG. Yang keempat, peluang investasi dalam industri. Indonesia sebagai negara agraris dan maritim, sektor pertanian merupakan salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Sektor pertanian berperan sebagai penyedia pangan dan bahan baku industri serta berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, analisis kinerja perusahaan PT Salim Infomas Pratama Tbk. Struktur permodalan dan kepemilikan saham PT Salim Infomas Pratama Tbk. 19,86% kepemilikan sahamnya dimiliki oleh publik dan 6,68% kepemilikannya oleh Indofood dan 73,46% kepemilikannya oleh Indoagri. Kita dapat melihat laporan keuangan, laporan rugi laba, dan laporan neraca pada saham PT Salim Infomas Pratama Tbk. Laporan keuangan mencerminkan kinerja keuangan suatu perusahaan. Semakin baik laporan keuangan, maka pertumbuhan nilai saham perusahaan akan naik. Laba bersih dalam laporan keuangan merupakan salah satu parameter kinerja keuangan yang mendapat perhatian dari para investor yang hendak menanamkan dananya dalam saham untuk tujuan investasi. Prospek perusahaan bagi investasi. Yang pertama, tren kinerja perusahaan atau rasio keuangan dan return saham perusahaan. Kinerja PT Salim Infomas Pratama Tbk pada tahun ini akan lebih baik didukung oleh tren positif harga CPO dan efisiensi biaya. Memperkirakan gross margin Salim Infomas tahun ini akan tetap di level 15,3%. Sementara untuk pendapatan Salim Infomas tahun ini memproyeksikan sebesar 12,44 triliun dengan laba bersih sekitar 15 miliar. Yang kedua, peluang investasi pada perusahaan. Dapat kita lihat di laporan keuangan kinerja baik dari PT Salim Infomas Pratama Tbk. Bidang usaha agrobisnis, pemulihan benih kelapa sawit, mengelola dan memelihara perkebunan kelapa sawit. Bisnis minyak kelapa sawit menguntungkan produsennya dengan berbagai alasan. Di antaranya adalah margin laba yang besar, permintaan internasional yang besar, diikuti dengan bertambahnya jumlah penduduk. Selanjutnya, valuasi saham PT Salim Infomas Pratama Tbk. Valuasi saham. Valuasi saham adalah proses penaksiran, prediksi, dan estimasi terhadap nilai suatu aset harga saham. Valuasi hadir dengan tujuan mencari kesalahan harga saham atau market mistake dengan perhitungan sedemikian rupa untuk menemukan berapa harga sesungguhnya suatu aset tersebut, yang dalam hal ini mencari berupa sesungguhnya harga saham pantas atau fair dihargai. Berikut beberapa hal yang penting dalam valuasi saham yang harus dipahami. Yang pertama, market price, harga pasar yang sedang berlaku saat ini. Yang kedua, intrinsic atau fair value, yaitu harga sesungguhnya saham tersebut atau harga wajarnya. Yang ketiga, over value, kondisi di mana harga saham lebih tinggi atau mahal ketimbang harga aslinya. Maka jika mengetahui hal ini, investor akan menjual sahamnya. Yang keempat, under value, kondisi di mana harga pasar lebih rendah atau murah ketimbang harga aslinya. Jika mengetahui hal ini, maka investor akan cenderung membeli saham tersebut karena murah dan diskon. Pendekatan dan metode penilaian saham. Yang pertama, price earning ratio. Rasio yang digunakan untuk mengetahui nilai saham tersebut di pasar atau stock market. Ini adalah metode untuk membandingkan harga saham saat ini dengan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Yang kedua, market to book ratio. Metode valuasi ini untuk membandingkan harga saham sekarang dengan nilai buku suatu perusahaan.
Dapat kita lihat dari hasil perhitungan tersebut bahwa yang paling mahal adalah saham sawit sumber emas, yaitu sebesar 40, sedangkan yang paling murah adalah Salim Infomas sebesar minus 20. Seperti yang kita ketahui, semakin kecil nilai per suatu perusahaan maka semakin baik, karena tingkat return yang dihasilkan lebih cepat, dan hal inilah yang melandasi pernyataan jika per suatu perusahaan yang kecil diartikan sebagai harga perusahaan tersebut masih murah. Sedangkan kalau dari PBP, kita dapat melihat rata-rata rasio PBP dari saham tersebut sekitar 4,69. Artinya saham dengan rasio PBP di bawah 4,69 dapat diartikan sebagai sahamnya relatif murah dibandingkan harga saham lain pada sektor yang sama. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.